Jadi itu di akunnya si Sansa itu yang ngomong RO 3 huruf itu kalian jangan percaya guys. Kalau RO 3 huruf ya berarti mantan istrinya juga 3 huruf dong. Itu aja lah Enggak. dari situ lihatnya. Ngapain ribet-ribet? Si Sansa itu semua orang dituduh HIV, dituduh narkocoy, sama si ini juga kan dituduh kayak gitu. Si siapa? Tenopi. Ya semua Dia begitu. suka nuduh Dia orang. sering memang bersebelahan sama kita. Aku nggak tahu, nggak cocok darah kayaknya aku sama dia. Udah, biarin aja, biarin masing-masing aja kok, biarin Koko mah. Koko itu paling sukses menurut Ruichi ya. Koko bisa nembus orang, bisa viral, bisa masuk ke inten, ke silet juga, hal yang normal dan hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Nggak akan ada yang memberikan apa namanya hujatan ke Koko. Koko sukses pokoknya Koko. Nah, Nggak ada hujatan kayaknya. Kau lihat aja itu yang di bawah itu banyak kali hujatan. biarin aja, jangan kalau kata kita mah jangan terlalu dihiraukan, dibaca itu justru kemauan dia. Tapi positifnya, hey Baser ya, kalau masuk ke sini itu rating naik. Biarin aja kok, mau ngomong apa kita nggak usah perlu baca lah. Biarin. Terserah lo, pokoknya mau ngomong apa kita nggak baca. Silahkan kondusif aja. Tap tap layar Baser. Nah, yang penting kalian kalau masuk antri ya. Kata Ruichi juga mah. Antri kondusif pokoknya. Awas, diem. Jangan ngomong kemana-mana. Ya, 320 lu ngomongnya nggak benar, setengah-setengah lebih baik jangan. Kamu puji-puji Koko Hero mendingan. Koko ganteng semuanya. Ayo cepat. Besar. Jadi amal ibadah buat lu. Ya. Percuma, oke? Mister Luther kirim lagi dong hadiah buat Koko Hero. Makasih hadiahnya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Angel, silakan Angel. Koko ganteng nggak ngendut, bohong kau. Lanjut Angel. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo Meres, jangan tidur kau Meres. Ayo. Sebelum saya cari Jadi ini. gini, mengenai yang disampaikan si Teteh Ruichi tadi. Gini loh, mau tindakan kekerasan atau KDRT itu dilakukannya di usia O-nya masih 16 tahun, sekarang dia sudah 20 tahun, terus jadi akan alasan dia kan sudah dewasa gini-gini segala macam. Tetap bisa dipidanakan selama dia punya barang bukti, visum dan lain-lain. Kejadian berpuluh-puluh tahun yang lalu apa yang dia alami sejak kecil, ketika dia dewasa dia melaporkan itu masih bisa diproses dan itu sangat bisa diproses. Betul Koko? Saya tahu tanya Ira masalah hukum, kalau aku masalah perasaan aja. Betul itu Mayres ini jadi Itu masih bisa diproses. itu Kayaknya bisa, yang penting tadi ada ngomongin buktinya. aku Wici tuh. Gini Mayres, kalaupun misalnya anak itu hanya selesai nangis di perasaan. polisi, aku pernah dipukul gitu ya ceritanya. Nah si Onyo Belum itu selesai udah loh, lama Pak. ini kasusnya. Terus aku pernah dipukul tuh sama tante saya gitu. Nah bisa dipercaya kalau itu gitu tanpa menyertakan lebam-lebam kan. Ke arah mana sih? Ini Ruichi gue bingung. Gini Mayres, kalau anak kecil ya terus bilang ke polisi teh Pak saya pernah dipukul sambil nangis-nangis juga didengerin gitu Mayres pengaduannya. Gue lanjutin dulu, gue lanjutin dulu. Ini nggak gini. Kita ingat ya kejadian kasus yang di ini loh kok, yang sirkus itu loh. Kayaknya saya pernah lihat sih, pernah dengar. Yang sirkus itu yang heboh kemarin, sirkus itu kejadian mereka di masa kecil loh, tapi masih bisa dilaporkan, masih bisa diproses, gitu. Mereka sekarang udah ibu-ibu, ada yang udah tua segala macam, tapi masih bisa diproses karena itu apa mereka alami zaman dulu tuh bisa diproses. Oke. Terus kemudian masalah tantenya ini,
Kenapa tantenya itu selalu ada dalam narasinya Onyo ya? Tante, tante dan tante. Tante, tante dan tante. Kenapa dia selalu hadir di setiap permasalahan dan dia seperti yang lebih disebut-sebut gitu, melakukan A, melakukan B, ini itu yang kita lihat bersama pun dia sering ngata-ngatain segala macam. Itu selalu hadir di setiap permasalahan. Itu gimana kok ya? Berarti mungkin nggak bisa tidur dia. Lanjut. Itu dong. Gua umpar ke dia. Nah, Maira gimana Maira? Maira, coba minta tolong dijelasin kayak contoh kayak masalah safari itu. Maira bisa menjelaskan, bisa bantu jelasin Maira yang paham hukum. Kalau kita melihat ya kalau kita melihat dari 5 Instagram story itu ya, dari kesemuanya ya, ini juga saya melakukan analisis sosok siapa yang dimaksud kayak gitu ya. Hanya tadi saya tidak menjelaskannya karena saya hanya mengungkapkan poin-poin utama dan maknanya. Tetapi dari kelima Instagram story itu ya, sosok yang dimaksud sebagai ayah itu adalah Ruben Onsu, sosok yang disebut sebagai bun atau ada bunda itu adalah Sarwenda. Tante ini saya menduga ya adalah adiknya Sarwenda atau Wendy Leo. Kemudian yang keempat itu ada Cici yang mengarah kepada Talia dan Tania ya. Itu yang saya melakukan analisa terhadap 5 Instagram story ini. Ada juga sosok yang dimaksud dengan kalian itu adalah circle daripada pihaknya Sarwenda. Ini adalah analisis saya terhadap 5 Instagram story itu. Tetapi terkait dengan tante ini terkesan sangat ditekankan dan diulang berulang kali, diulang-ulang-ulang pada setiap Instagram story itu, di mana tante ini seakan-akan menjadi sosok utama yang ingin dibicarakan oleh Ruben Onsu itu. Nah, tante ini kalau kita mengarah kepada Wendy Leo itu diperlihatkan dengan sosok yang maaf saja kalau saya bilang sangat jahat ya, mulai dari tutur kata, doktrin, hasutan sampai kepada gerakan fisik, adanya aksi fisik ya yang disampaikan di yang pesan yang terselubung yang ada di Instagram story itu. Nah, kalau kita melihat kejahatan ini apakah akan diproses atau tidak diproses secara hukum. Nah, kalau ingin diproses secara hukum, kita membutuhkan dua yang namanya barang bukti atau alat bukti ya, karena KUHP baru ini sudah menyamakan antara barang bukti dengan alat bukti. Kemudian minimal 2 orang saksi. Jadi minimal 2 barang bukti dan minimal 2 orang saksi. Nah, kalau misalnya terhadap kekerasan fisik itu mungkin agak susah ya, karena kan harus ada visum. Nah, ini kejadiannya berulang kali, sudah lama kayak gitu. Jadi yang kita butuhkan adalah saksi dengan pernyataan tertulis, orang-orang atau kejadian urutan kronologinya daripada hal tersebut kalau ingin diproses secara hukum. Apakah itu bisa? Bisa. Syaratnya hanya 2 itu tadi, minimal 2 barang bukti dan minimal 2 orang saksi, seperti itu. Jadi teman-teman semua, kalau ini bisa, tetapi apakah mau diproses? Saya rasa dari kedalaman hati saya ini hanyalah alat yang akan digunakan pada waktu misalnya ada gugatan pengalihan hak asuh anak. Dan ini juga kenapa dikobarkan, kenapa dikeluarkan speak up ya, speak up-nya Bertrand Peto ini karena ingin memperlihatkan kepada masyarakat, ini loh yang sebenarnya terjadi, ini loh yang saya rasakan, ya kan?
Nah, kebenaran daripada ini bukan hanya testimoni karena dia adalah orang yang ikut dalam masalah itu dan turut melihat, mendengar dan merasakan. Jadi bisa dibilang kalau legal standingnya atau konsep hukumnya ini sangat kuat. Seperti itu. Seperti itu, Maires. Terima kasih Mayra. Oke. Sebenarnya gini, kalau mungkin agak sedikit berbeda, aku menangkap pesannya Onyo ya. Kalau aku menangkapnya itu adalah gini, lu diam nggak, jangan banyak ngomong gitu. Kalau banyak ngomong nanti ada gue bongkar lagi nih, gitu. Kalau penangkapanku sih. Jadi kalau mungkin Berarti bisa dibilang masih banyak gitu ya, Maires ya. seperti ada ancaman di situ, jangan banyak ngomong. Kalau banyak ngomong nanti mau ngomong lagi nih, gitu. Benar, Artinya benar, masih sedikit gitu. benar. Benar itu, Maires. Ada kata Iya. masih banyak rahasia kayak gitu loh. Jadi dia maunya ini hanya permukaannya aja yang diungkap ya. Udah. Jadi ini aja kita sudah wow gitu kan. Iya, benar. Apalagi nanti yang dibilang dia mau ungkap mungkin lebih wow gitu. Iya. Nggak, ini sudah ada pernyataan Ruben Onsu nggak? Sudah ada tanggapan Ruben Onsu terkait speak up-nya Onyo ini? Ruben Onsu udah katanya dia tidak menyalahkan anaknya. Kemudian dia hanya terima kasih Betran pindah dan berdiri dengan kebaikannya. Betran juga meminta maaf jika hal-hal itu ada pihak yang terusik atau terganggu. Itu aja. Tetapi dia lebih Ruben Onsu lebih menghargai kebebasan berpendapatnya Betran, dan dia katanya sudah dewasa dan itulah yang dirasakannya kayak gitu. Ruben Onsu memang agak ada sedikit menyayangkan, tetapi dia berkata, ya kan sudah terjadi dan itu adalah kebenaran. Udah kayak gitu aja. Oke, Maires sambil mikir dulu ya. Kita kasih kesempatan coba lah ya. Oke, Ira Puspita silakan Ira. Ada 2 Ira di sini ya. Ya, halo, selamat malam semuanya. Malam. Aku salut juga sama Betran ya. Salut tapi juga kasihan gitu ya. Ternyata dia selama ini memendam mungkin banyak kekecewaan yang dia lihat ya. Tapi dia baru berani sekali ini, baru berani speak up. Dan aku yang heran sama si Sarwenda gitu. Kok nggak tahu malu ya? Dia mau duitnya Ruben tapi nggak mau orangnya gitu loh. Dan lagi dia mesra-mesraan di depan media sosial begitu. Lebih halus kata-katanya kakak ya, jangan terlalu menyudutkannya. Oke, Luar silakan. biasa sih kan. Ya itu mesra-mesraan di depan media sosial gitu ya, di rumah yang punya mantannya gitu loh. Jadi mantannya dicaci maki, duitnya dia mau gitu loh. Itu sih yang aku nggak habis pikir. Dan duit 200 juta itu besar loh, apalagi gini hari. Jarang loh ada mantan suami mau tanggung jawab apalagi bulanan sebesar itu gitu loh. Jarang sekali aku temui. Maaf, dikit dulu. Dokter Mata, selamat datang Dokter Mata ya. Tolong kalian Dokter Mata itu obatin tuh mata-mata yang di bawah yang basar yang katara itu ya. Lanjut. Itu aja sih kok. Thank you kok. Thank you. 00 ya, 00 ya. Ayo silakan 00. 00. 5 4 3 2 1 mute. No, Timor Leste, halo Timor Leste. Udahlah 00. Kamu kalau cuman pajang akunmu di sini 00 ya. Gak jelas kau ini 00 ya. Puspita. Putuskan saja pipi. Putuskan putuskan pisah udah dibawa aja ya Puspita ya. Mute. Putuskan saja ikatan pernikahan, tapi jangan batasi hak akses anak. Oke, terima kasih. Turun ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke Cece. Silakan Cece. Ya, sopan santun silakan Cece. Menurutku tuh itu salah sih kalau kekerasan kepada veteran itu sih. Yang dijewer itu sih salah sih menurutku. Kamu juga udah lama aku suruh minum Cerebrofit ya. Dari tadi ngulang-ngulang itu. Coba kata-kata yang baru.
Yang baru itu ya betul. Menurutku itu loh, apa ya? Kalau menjelekan yang di rumahnya yang dikasih sama Koko Ruben itu harusnya kan nggak boleh. Nah, menurut ini aja ya, saya aja yang bertanya ya. Menurut Cece ini ya, kayaknya Cece ini kan biasa hawa-hawa orang kaya ya. Aku bertanya ini, Ce. Ya. Kalau misalkan 89 juta untuk bensin sama tol selama satu bulan 30 hari, belum ditambah hari Minggu kan enggak, berarti jatuhnya cuman 26 hari, kira-kira itu 89 juta untuk bensin dan tol gimana ya? Silakan orang kaya. Milih bensin apa ya, cukup sih itu, segitu cukup sih. Hah? Nggak lebih itu? Nggak lebih. Ya Allah, orang kaya. Enggak, Maksudnya tanyakan itu. 89 juta untuk satu bulan itu cocok nggak harga segitu itu? Apa kemahalan nggak sih? Kemahalan kemahalan. Kau berubah lagi ya, Ce ya. Di pengadilan kau berubah-berubah. Tadi kau bilang sama ya, sekarang berlebihan ya. Bukan sama sih, bener menurutku sih kemahalan. Kalau yang bagi orang yang rakyat bawah kemahalan, kalau yang bagi rakyat atas nggak kemahalan, begitu menurutku. Cuman maksudnya itu kan kalau dihitung-hitung kan berarti satu hari itu keliling Jakarta gitu, Ce. Maksudnya gitu. Sampai lagi ke Bogor, balik lagi gitu. Iya. Oke. Maksudnya Oke, terima maksudnya kasih. Cece, untuk orang setingkat dia kayak gitu. Apakah itu masuk akal atau tidak? Itu loh pertanyaannya. Tidak masuk akal sih, tidak masuk Oke, akal. oke. Kan mosok apa adik ipar apa tantenya sendiri aja memukul ponakannya itu kan nggak bener kan? Harusnya kan tantenya menyayangi keponakannya sendiri. Itu sih menurut aku. Oke, ini masih bisa lah dipertahankan ya. Oke. Dari Jawa mana, Mbak? Kalmi. Cece dari Aku mana, Ce? dari Surabaya. Oh, Surabaya, arek Surabaya. Sandy D, silakan Sandy D. Mimi Peri, apa sih Mimi Peri? Sandy D, silakan. 5, 4, 3, 2, iya sudah ya, nggak usah tampang-tampang di sini ya. Kalau nggak mau ngomong ya, cara gue dibawa aja sayangnya. Oke, kita kasih lagi kesempatan terakhir ya. Agus, silakan Agus. Jangan-jangan pacarnya Luigi nih suruh naik sini. Oke, menyerah. Mana Bang Mong tadi itu tadi? Nah, kita lihat Mimi Peri apa yang dia mau lakukan ini. Kita lihat aja. Koko bobo udah malam. Narasi. Ini harus dipertahankan kok. Ini harus dipertahankan. Koko bobo udah malam. Ya, Dia nggak berani Allah. bicara. Apa lah dia di atas Oke, saja, oke, di buat- atas saja dia. Oh, ini kamu diam aja di situ. Kamu itu buat jaga ini ya, biar kami di sini tidak kena santet ya. Oh, kena santet sumpah. Mute ya. Mute. Oke, silakan Mayre, silakan. Mayre, silakan. Maira dulu. Aku cari inspirasi sama Mayra, silakan Mayra. Oke. Aku udah apa ya, minta maaf ya teman-teman, aku agak telat untuk menganalisis ini ya, karena ada kesibukan lah ya. Nah, aku ngeliat ada 5 story dari Betran Putra Onsu ini, Betran Peto ya. Nah, ternyata informasi yang diberikan dari masing-masing itu ada hal tersendiri yang ingin dia ungkap, yaitu ya kan. Nah, dari story pertama sampai dengan yang kelima ada. Nah, kalau dari story yang pertama saya melihat ada poin-poin informasi yang ingin diberikan oleh Betran, yaitu yang pertama adalah di Instagram story yang pertama ya. Instagram story yang pertama dia ada poinnya adalah yang pertama dia menuntut untuk berhenti membenci atau menaruh dendam terutama kepada tantenya nih. Kemudian yang kedua ada seakan-akan rahasia yang dipendam, ya kan? Dan ini yang turut
apa ya, turut serta bikin bikin aku wow ada rahasia apa Kak, kayak gitu. Kemudian ada tuduhan memutus rezeki ya, memutus rezeki di situ. Kemudian Betran juga mengatakan ada teguran Tuhan, dan yang terakhir yang paling tidak kalah gongnya adalah dugaan adanya kekerasan fisik itu. Nah, kemudian maknanya adalah kalau kita melihat ya, pada foto ini semuanya caps lock. Kalau caps lock itu agak lain ya dari segi psikologi, itu seperti luapan kemarahan, penegasan dan sebagainya. Nah, ini juga bermakna bahwa sepertinya Maaf, Koko ciumin aku guys. Koko nyiumin aku. sepertinya Betran ini sudah di puncak kesabarannya ya, dari seorang anak yang awalnya memilih diam demi menghormati keputusan orang tua angkatnya, tetapi akhirnya berani untuk speak up. Ini memperlihatkan konflik internal keluarganya yang sangat pelik ya, di balik layar kehidupan selebriti. Yang ini juga ada opini publik di dalamnya, ada pemutusan hubungan rezeki, hubungan rumah tangga, sampai trauma fisik masa lalu ya. Nah, itu dari yang pertama. Nah, kemudian kalau kita lihat story Instagram yang kedua ya, story Instagram yang kedua itu dia mengatakan bahwa, waduh, tunggu ya. Mimi boleh diam nggak Mimi? Mimi boleh diam nggak? Nah, story Dia Instagram fokus. ya nggak fokus aku beneran semua. Story Instagram yang kedua adalah ada poin-poinnya ya. Ada poin-poinnya. Di story Instagram yang kedua ini agak lain ya. Karena ada poinnya adalah seakan-akan ada yang mengatakan bahwa diduga ya. Ini analisis saya pribadi. Poin informasinya yaitu ada tuduhan rencana jahat sejak lama ya. Di situ. Kemudian ada penghinaan dan merendahkan ayahnya. Kemudian adanya hasutan terhadap keluarga yang di NTT. Kemudian adanya doktrin dari lingkungan sekitar, dan Betran juga mengatakan di situ alasannya keluar dari rumah Sarwenda dan pindah ke rumahnya Ruben Onsu, dan juga ada tantangan untuk pengakuan dosa. Nah, maknanya adalah bahwa kita lihat ada konflik rumah tangga yang meruncing, yang tidak bisa diselesaikan lagi secara private hingga tumpah ke ruang publik. Nah, di sini juga memperlihatkan loyalitas dan keberanian daripada Betran Onsu untuk mengambil posisi tegas, pasang badan, menyuarakan kebenaran untuk membela hak dan nama baik ayahnya ya, yang selama ini diam dan tidak melawan. Itu di Instagram story yang kedua. Maaf ya agak panjang supaya kita jelas ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian di Instagram story yang ketiga, poin utamanya yaitu adanya dia menyiratkan di situ ya, mengirimkan pesan bahwa adanya tuduhan obsesi dan manipulasi ya. Di sini ada kata gila pujian dan sebagainya ya. Kemudian ada hasutan terhadap anak-anak, terutama kepada adiknya. Ada isu pindah keyakinan masuk ke sini, adanya keinginan untuk damai, dan yang terakhir adanya drama tentang sakit dan rumah sakit. Maknanya adalah di sini adalah, kalau saya melihat di sini puncaknya dalam story-nya di situ ya, dia ada benturan antara realitas yang dialami oleh anak-anak dalam rumah itu dengan narasi palsu atau pencitraan yang sengaja dibangun oleh pihak tertentu di media sosial atau di circle terdekat mereka. Ini yang saya lihat di Instagram story yang ketiga. Nah, Instagram story yang keempat di sini adalah Betran menyatakan pernyataan sikapnya ya, kenapa dia berbicara. Kemudian adanya masuk tentang laporan KPAI ya.
adanya tudingan atau tuduhan perusakan nama baik, ya. Kemudian adanya masuk lagi pengakuan tindakan kekerasan dan upaya penghasutan. Di sini diulangi, ya, di sini diulangi. Maknanya adalah bahwa dari story ini dia membela secara emosional sebagai anak pelindung ayah kayak gitu. Di sini terlihat rasa frustasi, luka batin yang kalau saya melihatnya ini sudah lama dipendam, adanya keberanian untuk melawan ketidakadilan atau melawan narasi sepihak yang menyudutkan keluarganya di ruang publik. Nah, itu yang di Instagram story yang yang keempat. Nah, terakhir Instagram story yang kelima yang sangat pendek. Poin-poin utamanya adalah permintaan sang ayah untuk bertemu anak. Sekali lagi Betran mengeluarkan suara mewakili ayahnya bahwa hanya ini loh permintaan ayahnya ketemu dengan anaknya. Dia juga mengatakan di situ hambatan pertemuan. Dia kecewa ya, kok susah banget ya. Itu ungkapannya menginformasikan kepada kita hambatan pertemuan. Kemudian dia memberikan juga informasi tersirat mengenai taktik pengalihan isu. Artinya di situ Betran mengatakan seakan-akan ya mengungkit atau mencari kesalahan pihak lain demi membela diri. Nah, makna yang tercantum di Instagram story yang kelima ini adalah, atau yang terakhir, ada frustasi, ada ketegangan hubungan pasca perceraian orang tua angkatnya. Ada juga konflik internal mengenai keinginan ayah dan pembatasan atau menutup aksesnya. Saya sudah tidak lagi mengatakan pembatasan karena ini belum bertemu, tertutupnya akses untuk bertemu anak. Di mana pihak ketiga pada situasi ini dianggap sebagai penghalang atau turut memprovokasi interaksi alami antara ayah kandung dengan anak-anaknya. Nah, itu teman semuanya ringkasan story ya Instagram. Nah, saya akan coba untuk posting ya satu persatu ya, seperti itu. Silakan ayo kita diskusikan. Oke, Libra, silakan Libra. Libra. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo. Mute. Nyimak aja. Kalau nyimak dibawa aja Libra ya. Kalau nyimak ya, nyimak ya. Sih itu nggak benar juga kalau mukul ponakan sendiri itu kan, bener nggak sih? Kan ada VT-nya juga kan di mana, di Brenda TikTok ini yang dijewer Betran dijewer sama tantenya sendiri itu kan, ada juga buktinya itu. Oh iya ada, aku nggak lihat. Ada VT-nya itu tentang Onyo, barusan aku lihat di Brenda. Nanti di-share ya. Terus itu, gimana? Itu pada waktu itu VT yang beredar itu udah lama. Pada waktu itu katanya itu adalah Sarwenda lagi kerasukan katanya gitu ya, yang ada kayak menampar matanya kayak aku tahu itu kan pernah ada itu kayak bukan Sarwendanya, tapi ini yang itu adiknya yang jewer. lain ini berarti ini berita baru ini. Ini adiknya yang jewer Onyo. Adiknya yang jewer Onyo kan. Yang dibahas yang Onyo itu yang tidak orang tidak ketahui alias tidak pernah ada di tayangan manapun. Iya. Kan tadi kan VT-nya udah keluar itu yang adiknya jewer Onyo itu, yang jewer sampai Onyo kesakitan itu kan ada buktinya. Oke. Betul kan? Aku belum lihat, nanti di-share ya. Ya, menurutku itu juga salah sih. Menurutku itu juga salah. Kenapa tantanya sejati itu sama Onyo? Kasihan kan Onyonya dibegituin. Menurutku sih itu salah bener. Kan harusnya KPAI Onyo di pihak Ruben sih menurutku. Bener. Oke. Itu sih, Pokok. Nah, lanjut. Tunggu sabar Ci ya.
Ramela Saveti, ayo 5, 4, 3, 2, 1. Emang nggak jelas hari ini ya penontonnya ya. Teman-temanku semua yang mau naik bisa multi, tapi tolong persiapkan bahannya, apa yang pantas, apa yang bisa di ngomongin ya. Oke, lanjut kok. Oke, silakan Luigi. Ini kok kan sekarang si Onyo itu 19 tahun ya udah dewasa ya, jangan main pukul gitu. Nampar doang, merah doang, lebam, apalagi lebam, kan udah tahu 2 tahun penjara tuh. Ya kan? Udah didenda 4 juta. Jadi jangan asal nampar. Itu kan namparnya juga merah doang. Bengkak, berdarah, udah naik lagi pasalnya. Kalau dari tingkat dari merah dan lebam udah 2 tahun, nampar sampai lebam dan bengkak udah naik lagi dua kali, jadi 5 tahun. Nah, jadi Onyo itu kalau ngelapor pasti ditanggapin gitu kalau bikin LP. Tetapi kalau misalnya Onyo nggak mau ngelaporin ya, memaafkan nggak jalan. Ya biarin aja lah, maafin aja tantenya. Nah, kalau misalnya statusnya si tante, ya tetap aja hukumannya berjalan meskipun Onyonya memaafkan gitu loh kok. Jadi status hukumnya ya maaf, tapi di polisi terus gitu, nggak akan bisa dia bebas gitu. Kalau Onyonya ngelapor itu koko gitu. Jadi jadi lebih berat gitu kok.